Audio Jungle. Audio Jungle. Hai semua, ini kami lagi buat podcast mengenai perawat transkultural nih. Nah, judul podcast kami itu mengenai dampak COVID-19 pada emosional masyarakat dan tenaga medis suku Batak di Medan. Cuman kami di sini kedatangan bintang tamu yang dari kaum anak-anak muda. Kami mau ngelihat nih, gimana sih pandangan mereka mengenai budaya Batak. Oke, sebelumnya karena kita harus kenalan dulu, karena kalau kita tidak kenalan maka tidak sayang. Biar lebih nyaman nanti ngobrolnya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ruth Evangelisa Tepi. Saya adalah mahasiswa FKIK UKSW. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kami yang ganteng banget di sini. Saya persilahkan kakaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, namaku Michael Parulian Sibarani. Oke nih, terus lahir di mana, Kak? Kalau aku sendiri sih lahirnya di Bekasi ya. Di Bekasi ya, Iya. cuman orang tua Batak ya. Iya, betul. Oke, sebelum kita lanjut lagi, karena ini lagi pandemi, kita nggak boleh lupa protokol kesehatan ya, Kak. Kita pakai hand sanitizer Boleh, dulu, boleh. melihat di depan kita ada makanan, supaya nanti tangan kita udah bersih waktu kita cobain ini makanannya dan minuman. Oke. Teman-teman di rumah sana jangan lupa protokol kesehatannya diperhatikan ya. Kalau mau minum boleh loh, Kak. Oh iya. Oke, mungkin Kak pertama-tama nih sebelum saya lanjut lagi, tadi kan kita udah kenalan nih. Iya. Mungkin pertanyaan pertama santai aja, dan ini juga podcast santai, jadi Kakak jangan tegang, lebih rileks aja. Kita kayak ngobrol-ngobrol biasa aja ya, Kak ya. Oke, masuk ke pertanyaan pertama yang paling dasar banget. Budaya Batak yang paling sering Kakak lakuin di kehidupan Kakak sehari-hari itu apa sih? Kalau budaya Batak sih yang sering dilakuin tuh pertama ya Bona Tawon. Ini perlu dijelasin nggak? Perlu dijelasin. Oh, Bona Tawon. Bona Tawon ini berasal dari kata Bona dan Tawon. Bona itu artinya awal dan Tawon itu artinya tahun. Jadi Bona Tawon ini biasanya sering dilakukan itu di awal tahun. Artinya sebagai ucapan syukur kita udah memasuki awal tahun. Terus ada lagi yang namanya Pareon. Nah, Pareon ini biasanya dilakukan oleh anak-anak muda nih. Asal namanya itu diawali dengan kata hehe. Hehe itu dalam bahasa Batak artinya kebangkitan, bangun. Nah, ini biasanya dilaksanakan oleh apa ya dibilangnya, organisasi anak muda, Batak muda itulah. Bisa kalau di gerejaku sendiri, aku gereja di AKBP, itu gereja kesukuan. Itu biasanya dilaksanakan oleh naposo. Naposo artinya anak-anak muda. Nah, terus abis itu ada yang namanya pesta gotilon. Pesta gotilon itu dianut dari budaya orang Yahudi. Artinya itu pesta ucapan syukur atas hasil panen mereka di tahun kemarin. Nah, itu sering dilaksanakan di gereja biasanya, di gereja kami tentunya. Biasanya sih ya selayaknya pesta, makan-makan segala macam, tapi kita kasih ucapan syukurnya ke Tuhan tentunya dong. Iya dong. Ya. Aku mau nanya nih Kak, itu kan yang kayak tadi Bona tahun itu dilakukan di awal tahun saja Kak, atau gimana tuh Kak? Biasanya memang di awal tahun, di antara bulan Januari paling lama tuh sampai bulan Maret. Mau nanya dong Kak, yang apa budaya yang paling sering Kakak lakuin sehari-hari, budaya Batak yang paling sering Kakak lakuin, pokoknya paling sering lakuin lah sehari-hari. Jadi kalau nggak ngelakuin itu kayak ada yang kurang gitu. Mungkin di bahasa ya, karena kebetulan aku ini lahir di Bekasi, yang notabene-nya tuh kalau orang bilang tuh jarang sering pakai bahasa daerah. Nah, cuman aku tuh mulai dari di rumah sering mulai sedikit lah gitu loh ngomong pakai bahasa Batak lah. Terus kalau misalnya ketemu teman yang tentunya satu suku ya,
itu sering ngomong pakai bahasa daerah kami sendiri. Jadi kalau misalnya kita udah mulai belajar ngomong, ya nanti suatu saat kalau misalnya kita ketemu orang tua, ketemu saudara-saudara kita yang di kampung, jadi kita nggak kaget, kita nggak bingung nih mereka ngomong apa nih, jadi kita bisa ngerti gitu loh, gitu. Jadi mungkin pakai bahasa ini meskipun di tanah rantau tapi masih ini ya, masih memegang teguh bahasa-bahasa daerah tersebut ya. Betul. Jadi mungkin kalau ngobrol sama Batak lebih deket dan lebih akrab aja kali ya Kak ya. Betul. Itu berlaku juga nggak sih Kak waktu misalnya Kakak pulang ke keluarga? Maksudnya kan tadi Kakak bilang tuh Kakak lahir besar Bekasi tuh. Iya. Itu kira-kira di keluarga menggunakan bahasa Batak juga atau gimana tuh Kak? Kalau di keluarga sih di mix ya. Kadang kalau lagi mood mungkin orang tua ngomong ke anak-anaknya ngomong pakai bahasa Batak. Terus kadang juga kita nih sebagai anak nih ngomong sama orang tua pakai bahasa Batak juga. Sebenarnya mood-moodan sih, tergantung kitanya aja pengen pakai bahasa apa gitu. Gitu ya, jadi seru ya karena Seru. lahir besarnya di mana, terus Iya. juga tumbuh dengan budaya seperti apa. Betul. Jadi Indonesia banget ya di rumah ya Kak ya. Indonesia Tadi tuh ada yang namanya cara yang kumpul-kumpul itu tuh Kak ya. Itu kan udah nggak bisa dilakukan tuh di masa Betul. pandemi ini ya, Betul, karena pasti namanya kumpul-kumpul. Itu kan pasti bakal ngumpulin banyak masa dong ya Kak ya. Benar-benar. Kira-kira gimana tuh perasaan Kakak waktu udah nggak bisa ngelakuin budaya-budaya Batak yang paling sering dilakuin itu? Pastinya boring ya nggak sih? Iya Iya sih, kan? boring ya. kan? Iya. Ngumpul-ngumpul gak ketemu-ketemu gitu ya. Nah, itu salah satunya cara yang nggak bisa dilaksanain tuh. Contoh kecilnya yang di kampus aja. Di kampus ini kita kan banyak etnis ya kan. Kalau aku salah satunya, aku ini tergabung dalam keanggotaan Parhobas. Parhobas itu perkumpulan etnis mahasiswa-mahasiswa Batak Toba. Jadi setiap tahun tuh kami tuh biasanya mengadakan acara Bona Tahun yang tadi dibilang, yang ucapan syukur untuk mengawali awal tahun. Nah itu biasanya dilaksanakan. Kalau tahun kemarin 2019 2020 kami laksanakan itu bulan Maret. Kebetulan aku juga panitianya. Nah, karena Covid ini nih yang nggak jelas ini nih Covid nih. Nah, jadi kita tuh nggak bisa ngelaksanain acara-acara kayak gitu. Bahkan sampai pas kemarin aku di Bekasi aja ada acara pernikahan keluarga itu dibatasi. Jadi cuma keluarga-keluarga penting doang yang boleh datang. Sisanya ya mungkin live streaming gitu, karena sekarang udah pakai Udah makin teknologi canggih ya, ya, jadi lebih dipakai teknologinya. iya betul. Cuman ya kurang asik ya kurang kan? asik kayak nggak ketemu langsung Bener, gitu, bener, kurang bener. asik aja gitu. Iya. Terus ada nggak sih Kak waktu misalnya Bona Tahun kemarin? Kemarin kan kami itu saya sama kelompok saya itu sempat melakukan wawancara sama istilahnya kayak mereka paham lah akan budaya Batak ya. Sempat disinggung juga mengenai Bona Tahun itu. Di situ kan istilahnya kayak yang dari rantau, yang dari mana ngumpul jadi satu, terus kayak nunjuk keberhasilan mereka, terus juga bersentuhan langsung. Dan di sana kayak misalnya nih aku dari tanah rantau, bener bawa ini, bawa apa ini dan pokoknya itulah gitu. Nah di Bona Tahun versinya anak-anak UKSW kayak gitu juga nggak sih? Atau kayak gimana nih Kak? Yang pastinya ya sama sih kayak yang dibilang. Ya kita sebagai anak-anak rantau, kalau misalnya kita buat acara nih di kampus kita nih, pasti kita punya rasa bangga tersendiri. Apalagi kemarin aku sebagai panitia kan, bisa nih buat acara segede ini, bisa ngundang bintang tamu, bisa ngasih makan teman-teman. Itu punya kebanggaan tersendiri. Terus bisa pakai ulos di tanah rantau. Ulos tuh salah satu kain kebanggaan kami lah. Bisa pakai ulos, dengan bangganya kami pakai jas kami sebagai panitia. Terus di situ kami nyanyi sama-sama, nortor sama-sama. Ya jadi kebanggaan sih. Jadi ya kalau di anak-anak muda ya. Ya. Nah kemarin juga tuh sempat yang kami melakukan survei juga. Kami tuh mendapatkan yang namanya kasta sosial. Kasta sosial yang dimaksud ini tuh
lebih kayak misalnya ada acara terus nanti kayak misalnya ada ibu-ibu yang datang pakai kebaya yang payetnya banyak banget, wah itu mahal banget tuh pasti kan. Terus ulosnya yang pokoknya udah kelihatan itu ulosnya paling mahal gitu. Tapi ada juga yang datangnya dia biasa-biasa aja, dia kebayanya yang nggak ada payet, cuma bentuknya kebaya gitu. Jadi kayak nunjukin kasta sosial dia yang kayak gimana gitu di acara acara Bona tahun ini mungkin, atau enggak di adat pesta pernikahan yang kemarin kita sempat saya sama kelompok sempat pelajari mengenai hal tersebut. Gimana sih pandangan kakak mengenai kasta sosial yang terjadi atau yang diselipkan di acara-acara adat Batak ini? Pandangan kakak gimana sih mengenai hal tersebut? Sebenarnya bukan kasta sosial ya gimana layaknya kita ke pesta pasti kita pakai baju kita yang terbaik, pakai kalau misalnya ibu-ibu nih pakai cincin, pakai kalung, pakai anting, pakai tasnya tas mewah. Itu kalau di kami sih itu wajar-wajar aja sih, karena ya mungkin itu bisa bentuk apresiasi kepada diri sendiri mungkin ya, karena setiap pesta itu kan weekend ya kan. Gimana sih cara kita menghibur diri kita setelah Senin sampai Jumat capek ya, salah satunya ya udah kita tunjukin aja. Kalau ke pesta nggak mungkin dong kita pakai yang jelek-jelek ya kan, nggak mungkin dong. Gengsi dong pasti dong ya kan, gengsi. Nah itu makanya suka pakai kebaya yang payetnya banyak. Kadang kalau bapak-bapak tuh pakai batiknya pakai batik keris nih yang harganya sejuta. Nah, jadi pengen nunjukin batik gue mahal nih kayak gitu ya. Nah, terus pakai sepatunya yang pantopel mahal tuh. Kalau anak muda sih ya palingan dia lebih ke pamer-pamer apa ya kalau anak muda ya. Mungkin kalau misalnya berseragam dipakai seragamnya, dipakai dong kan proyek tersendiri. Iya. Nah, itu gitu ya. Jadi menurut kakak itu sebenarnya bukan pamer, itu hal yang wajar ya kak ya. Wajar ke pesta melakukan hal seperti itu wajar gitu. Yang kedua masih mengenai kasta sosial, aku masih mau nanya mengenai yang namanya boru. Kan kemarin tuh sempat dengar dari teman-teman Batak juga mengenai boru ini, yang katanya kalau misalnya Syegian, terus dia punya boru Syegian, berarti pada saat pesta boru Syegian ini dia bakal di dapur istilahnya. Dia bakal di dapur, dia bakal bersih-bersih atau dia yang masak, dia nggak boleh tuh muncul ke pesta itu gitu. Gimana sih pandangan kakak mengenai hal tersebut? Kira-kira menurut kakak itu ada rasa gimana ya, sakit hatinya apa gimana gitu nggak sih, atau gimana? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau di pesta pernikahan kayak gitu yang paling dihormati tentunya dari tulang, om, biasanya disebut itu om. Jadi kalau misalnya aku nih kan marga Sibarani ya, om aku tuh baru Siombing tuh. Nah kalau misal aku nikah nanti tulangku itu semua yang marga Siombing itu tulangku semua. Jadi mereka pasti duduk di paling depan, terus hidangan terbaik itu ada di mereka semua. Itu namanya tulang. Jadi untuk yang di bagian di belakang dapur segala macem itu enggak sih, lebih ke apa ya, kalau misalnya nggak mungkin dong di kota ada yang beres-beres di belakang, pasti kan kita udah sewa semua dong. Kalau di kampung lah, berkata di kampung. Kalau di kampung sendiri itu biasanya yang seksi repot, bilang nggak seksi repot ya, yang di belakang. Seksi repotnya itu biasanya teman-teman penduduk sekitar nih, Jadi misalnya aku yang nikah nanti nih, tetanggaku nih, mereka lah yang repot. Jadi yang ngurusin makanan, cuci piring, segala macam, itu bentuk solidaritas namanya. Oh gitu ya. Iya Bu, jadi nggak ada kesenjangan sosial. Kalau misalnya marga ini harus begini, ntar di pesta yang ini harus begini, nggak ada. Semuanya itu sama. Cuman balik lagi kalau ditanya, kalau misalnya aku misalnya nikah, nanti ada tetanggaku, pasti tetanggaku itu yang bantuin adabku segala macam. Mereka yang siapin, mereka yang bangun pagi, halaman rumah mereka siap dibikin tenda itu. Jadi berarti kalau dari praktik budaya dari tempat kakak itu lebih kayak solidaritas saja gitu, dan itu tidak maksudnya itu untuk
warga sekitar pun ikut membantu gitu. Nah, gimana misalnya yang kayak kemarin tuh sempat ada contoh yang dimana boru itu bahkan untuk dandan aja, boru ini cewek ya biasanya, yang untuk dandan aja pada saat acara pesta itu mereka nggak boleh gitu, bahkan mereka harus di dapur. Gimana sih pendapat kakak mengenai hal tersebut? Mungkin karena kakak nggak ngalamin, tapi gimana pandangan kakak mengenai adat Batak yang seperti itu gitu, seperti seakan-akan yang boru itu di belakang aja. Menurut kakak tuh gimana? Harus diklarifikasi sih sebenarnya. Jadi kalau di pesta kami itu nggak ada yang namanya boru harus di belakang. Boru harus di belakang, harus beres-beres, harus segala macam. Karena aku pernah juga ngerasain jadi parboru. Jadi parboru itu ibarat kata kemarin contohnya adiknya bapakku nikah. Aku hitungannya parboru dong. Karena adiknya bapakku itu kan satu marga sama aku. Justru malah yang satu marga itu yang disebut biasa parboru itu mereka biasanya pakai baju rapi dan gak boleh kelihatan bajunya jelek, pakaiannya nggak pantas. Justru mereka yang harus ada paling depan, rapi, menjambut tamu. Biasanya mereka menyambut tamu. Dan kalau buat beres-beres sih nggak ada sih, kesadaran masing-masing aja. Apalagi kalau misalnya di kampung, balik lagi ke kampung, nggak ada yang namanya parboru harus begini, yang ini harus begini, nggak ada dibagi-bagi. Jadi inisiatif aja. Kalau misalnya yang ini nggak kepegang, pasti nanti yang lagi piring lagi banyak nih, nggak ada yang nyuci, aku aja yang nyuci. Gitu, nggak ada. Kalau di kami itu nggak ada kasta di antara marga. Bahkan marga dari raja kami dulu, Raja Sisingamangaraja Raja aja, sampai sekarang yang dikenal dengan marga Sinambela, mereka nggak dianggap sebagai raja, biasa aja. Jadi sama semua gitu. Nah, gimana kalau misalnya ternyata tidak semua orang mempunyai pola pikir yang terbuka seperti itu, kayak ya kita semuanya sama aja gitu. Gimana kalau misalnya ternyata ada masyarakat Batak yang ternyata dia punya pola pikir itu, misalnya karena aku rajanya, kamu yang boru itu harus seperti yang tadi aku contohin. Itu pandangan kakak gimana tuh kayak gitu? Kalau misalnya ternyata ada kasus seperti itu yang terjadi gitu. Nah, biasanya kalau dia menganggap dirinya keturunan raja gitu kan, punya kasta yang lebih tinggi marganya, biasanya mereka tuh nggak bakalan make orang lagi sih. Maksudnya nggak bakalan nyuruh marga lain atau siapalah itu yang di bawahnya mereka untuk bekerja, nggak mungkin. Biasanya mereka, kalau orang Batak nih, kalau udah punya uang, mereka nggak bakal mau ngerepotin orang. Pasti mereka sewa semua untuk bersih-bersih. Ibarat kata kalau mereka punya uang, pasti mereka sewa gedung yang mahal, sewa makan yang enak-enak, dan pastinya semuanya itu udah tertata dengan rapi. Jadi pestanya itu tinggal berjalan aja, semuanya duduk dan gak ada yang repot gitu. Biasanya orang Batak begitu. Makanya banyak orang bilang kalau misalnya orang Batak tuh bikin adat nikah misalnya, pasti keluar tuh 50 juta lebih, bahkan bisa sampai 100 juta. Itu benar, karena memang pertama orang Batak tuh gengsinya tinggi. Nggak tinggi-tinggi banget sih, ibarat kata lumayan tinggi lah ya. Ibarat kata kalau misalnya, apalagi kaum milenial ya, kayak misalnya kalau mau nikah di gedung yang bagus ya kan, sewa cateringnya yang banyak, kalau bisa prasmanan biar teman-teman atau saudara-saudara makan puas gitu. Jadi nggak mau ngerepotin orang gitu loh. Ya. Gimana sih kak pendapat? Tadi kan kak sempat singgung soal adat nikah atau nggak, cara yang ngeluarin uangnya banyak banget. Itu kira-kira misalnya nih kakak suatu saat akhirnya kan bakal nikah juga ya mungkin ya, terus harus mengeluarkan uang adat yang gede banget uangnya. Maksudnya kayak istilahnya, misalnya taruhlah habisnya tuh 1 miliar tuh untuk keluarga besar semuanya datang, karena kan pesta nikah Batak kan terkenalnya dengan keluarganya yang datang semua tuh. Itu menurut kakak masih efisien gak sih kak adat-adat yang mengharuskan pesta besar, mengundang keluarga dari A, dari B, terus juga pokoknya bila perlu keluarga besar semuanya datang semua, dan istilahnya membebankan itu kepada mempelai prianya. Kayak misalnya
kasih nih, kamu nih segini, kami keluarga harus datang nanti hotel misalnya atau gimana, kamu siapin ini sekarang pokoknya ini semuanya kamu yang harus tanggung. Kakak dari sebagai cowok yang bakal ke situ mungkin gimana pandangannya mengenai hal tersebut? Menurut kakak masih efisien nggak sih jika itu masih diwajibkan? Kalau untuk apa ya, biayanya hampir sekitar mau itu sih yang enggak efektif lah, karena ya bisa aja kita keluarin uang banyak untuk pesta kita, tapi kan kita mikirin jangka panjang, besoknya kita mau makan apa gitu kan. Nggak mungkin kita senang-senang hari ini besokannya kita nggak makan gitu loh. Nah, jadi ya kalau aku sendiri sih gimana ya, kalau aku pengennya pesta ya nggak ala kadarnya juga sih, nggak usah terlalu mewah, yang penting adat itu berjalan dengan lancar sampai selesai, nggak ada yang kurang. Tapi harus realistis juga. Kalau emang seandainya sanggupnya untuk bikin acara dengan budget 100 juta, ya buat 100 juta, karena untuk buat adat itu sebenarnya nggak mahal, tapi kitanya yang bikin mahal. Untuk menghadapinya itu nggak mahal, karena cuma butuh apa sih? Kita palingan yang penting tuh harus ada tulang, harus ada orang tua, harus ada adik atau kakak, harus ada, pokoknya keluarga dari mama tuh harus ada. Sebenarnya itu aja yang penting. Kalau misalnya menghabiskan uang banyak itu sebenarnya lebih ke apa ya, ini karena mungkin di pernikahan itu acara sekali seumur hidup ya kan, jadi kepengennya gue mewah nih, harus kasih yang terbaik nih karena sekali seumur hidup nih, nggak mungkin nih kayak orang-orang yang lain, kayak orang-orang biasa adatnya cuma gitu-gitu aja, pasti kan kepengen lebih gitu. Berarti sebenarnya menurut kakak ya kalau misalnya adatnya terlalu gede atau nggak terlalu mahal itu sebenarnya kurang efisien ya kalau dilakukan. Tapi kalau sanggup ya. Kalau sanggup ya silahkan. Cuman kalau misalnya balik lagi, lihat lagi realitanya kayak gimana. Berarti sekarang di masa sekarang ini ketika kita melakukan adat lebih kayak balik lagi ke realitanya. Betul. Karena adat itu sebenarnya nggak mahal, tapi kitanya yang bikin mahal. Gitu ya kak tadi ya. Betul. Oke, mungkin kita minum dulu ya. Boleh. Agak haus ya kita ya. Jadi kita minum dulu. Ini Kita kan ya? nggak di endorse. Oh, nggak Ini pakai tabungan mahasiswa. Tabungan mahasiswa. Iya. Thank you nih. Jadi pasti lebih segerin Lebih karena seger. tabungan mahasiswa. Pasti. Kita break dulu bentar ya kak ya. Oke, siap. Kita balik lagi nih, ngobrol lagi kita Siap, nih ya. Tadi tuh aku sempat tertarik sama statement kamu yang mengenai kalau ke pesta itu kan kita bakal ngasih sesuatu yang terbaik. Kalau misalnya dia mampu datang yang mewah-mewah, datang yang mewah gitu. Tapi gimana sih menurut kamu, pendapat kamu sebagai seorang anak muda, bagi mereka yang datang tapi dia nggak pakai baju mewah, terus ngelihat sesuatu yang kayak gila nih ulos mahal banget, gila nih kebaya mahal banget, terus dia pakai kebaya yang kayak biasa aja gitu. Menurut kamu gimana tuh? Oh, kalau aku sendiri sih pernah sih ngalamin ya. Jadi waktu itu pernah di acara pesta ada lelang nih. Lelang ulos nih. Lelang ulos start dari 500.000. Waktu itu ada anak muda yang beli 2,5 juta. Lihat kan jauh. Pas aku ngeliat, kalau sebagai orang Batak sendiri tuh pasti dalam hatinya tuh suatu saat pasti bakalan aku beli nih. Pasti bakal ikut apa nih lelang-lelang begini nih. Karena kenapa? Kalau misalnya kita beli itu lelang, pasti kita punya, bilang sombong enggak sih, bangga gitu, kepuasan tersendiri. Jadi misalnya itu kan acara kan, misalnya kalau aku pernah waktu itu ada acara Natal Sebarani se-Indonesia, di situ dilelang lah ulos. Nah itu kan nggak mungkin dong acara itu diulang sekali setahun, nggak mungkin. Se-Indonesia nggak mungkin sekali setahun, pasti bakal diulang 5 tahun kemudian, 3 tahun kemudian paling cepat. Nah kalau misalnya kita punya tuh salah satu itu, terus kita pakai di acara selanjutnya atau di acara-acara yang lain, pasti kita punya kebanggaan tersendiri. Nah lebih ke iri sih sebenarnya, tapi irinya tuh lebih membangun. Jadi gimana caranya gue harus bisa dapetin barang-barang yang limited lah, bisa dibilang limited ya. Dalamnya itu istilahnya kayak ada bukan bersaing sih, tapi ya kayak bersaing juga Ya, sebenarnya ya, kayak bersaing. bersaing juga ya jadinya ya. Iya. Berarti sebenarnya
kasta sosial ini lebih kayak bikin persaingan di dalam adat-adat itu ya. Iya, betul. Berarti memang sebenarnya ada kasta sosial, cuman lebih untuk bersaing aja. Bersaingnya tapi bersaing yang sehat. Nah, lebih kan nunjukin sih. Nunjukin kayak ini loh aku juga bisa. Kayak Nggak, gitu ya. bukan pemerintah ya. Enggak. Itu ya berarti ya. Terus juga aku tertarik juga yang pesta pernikahan. Biasanya tuh katanya cowok-cowok itu harus kasih sinamot ke cewek-cewek nih. Kalau misalnya ceweknya makin tinggi, misalnya dokter atau nggak perawat, itu pasti apa katanya sinamotnya kalau tenaga medis tuh lebih mahal gitu. Kira-kira kamu sebagai cowok itu gimana sih pandangan kamu mengenai sinamot yang mahal itu? Gimana ya? Sebenarnya balik lagi ke keluarga. Jadi sebelum kita resepsi nih atau pemberkatan dulu di resepsi. Sebelum pemberkatan itu ada yang namanya temu keluarga dari keluarga si cowok dan keluarga si cewek. Nah kebetulan aku pernah juga di posisi itu, bukan posisi itu maksudnya. Aduh jangan sampai udah nikah nih. Pernah ada di dalam acara itu. Oh pernah ada ya, tapi belum pernah ngasih sinamot kan Mas ya. Biar lebih rileks nih ngomongnya nih ya. Nah jadi tuh kalau misalnya ngomongin sinamot nih, kalau ngebahas sinamot, biasanya tuh itu tuh udah diomongin duluan dari antara dua pasangan itu. Nah, baru nanti pas di acaranya ketemu sama keluarga, baru nanti yang cowok nih bilang sanggupnya berapa. Jadi terjadi ada negosiasi. Itu kan mahal. Artinya sinamot itu artinya harga yang harus dibayar kayak ngebeli barang. Harus sebenarnya kayak ini kayak ngebeli barang ya, jadinya kayak transaksi jual beli gitu ya. Kalau sepemahamanku itu sinamot itu bisa kuartiin kayak apa ya? Kayak tanda terima kasih gitu nggak sih? Kayak tanda terima kasih gitu sama orang tuanya. Jadi itu kan kita kasih ke orang tua. Nah, kalau misalnya si cowok sanggupnya 20 juta, ya nanti itu nih dinegosiasi. Kalau misalnya si cewek dari keluarga cewek minta 30 juta dan si cowok sanggupnya 20 juta, pasti ntar ada titik tengahnya sanggupnya berapa. Dan itu pun sinamot itu masih bisa dipakai untuk di adat pesta. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Tapi gimana pandangan kamu? Misalnya ada keluarga yang mau negosiasi nih. Anak saya udah kuliah anak saya kedokteran, masa kamu sanggupnya 20 juta doang? Ini nggak bisa 20 juta, harus 100 juta misalnya sinamotnya. Gimana pendapat kamu mengenai hal-hal kayak gitu tuh di dalam budaya Batak? Gimana ya? Gak ada sih kayak gitu. Nggak ada ya? Iya, karena kalau misalnya aku kan punya adik perempuan juga nih, pernah juga diskusi sama bapak. Kalau misalnya nanti adikku ada yang mau lamar nih, terus dia sanggupnya di bawah dari 20 juta, gimana? Itu pernah aku tanya. Kenapa aku jawabnya sih? Ya sesanggupnya aja yang penting ada pesta adat, dan kedepannya di keluarga kecilnya adikku ini nanti ya semuanya kebutuhan udah terpenuhi. Jadi jangan jadi dia bilang kalau misalnya sinamot itu nggak jadi patokan, yang penting bisa nikah, menjalankan adat, itu udah poin plus. Sinamot itu sebenarnya nggak terlalu penting sih, tapi nggak terlalu diutamakan lah, karena itu kan masih bisa negosiasi, kayak nawar-nawar gitu lah. Itu kan dari budaya kamu yang maksudnya kamu tumbuh di budaya yang istilahnya sudah open minded, maksudnya pikirannya sudah lebih terbuka ya. Tapi gimana pendapat kamu mengenai kasus yang tadi aku contohin sebagai seorang anak muda? Menurut kamu efisien nggak sih kalau misalnya ternyata masih ada orang tua yang memaksakan hal tersebut gitu? Sebagai apa pandangan kamu mengenai kasus tersebut? Meskipun kamu nggak pernah ngalamin, tapi aku mau lihat nih gimana sih pandangan kamu mengenai kasus kayak gitu, karena aku juga pernah mendengar ada kasus seperti itu gitu. Jadi sih. karena sinamotnya
nggak sesuai budget dari si cowok nih, jadi nggak jadi nikah gitu, pernah dengar? Mungkin bukan nggak jadi nikah sih, tapi orang tuanya nggak kasih restu. Ya pasti kan nggak jadi nikah dong. Iya, tapi kan tetap nikah, tapi dengan adat yang lain, nggak pakai adat Batak. Ngerti nggak? Jadi orang tuanya tuh nggak datang ke acara tersebut. Jadi cuma pakai adat waktu itu tuh yang mereka jalankan itu adat Kalimantan. Jadi nggak pakai adat Batak. Gitu. Jadi dia tetap menjalankan pernikahannya, tapi tidak dengan persetujuan orang tua karena cowoknya tidak mampu membayar. Beda suku ya? Enggak, maksudnya bukan tapi kan itu terjadi di suku Batak gitu loh. Maksudnya karena ada budaya tersebut, karena ada budaya sinamot itu, si wanita ini harus pergi. Misalnya dia pergi bukan dengan hati yang bahagia, tapi dengan hati yang sedih karena orang tuanya tidak merestui. Maksudnya kayak udah cinta nih, tapi kalau misalnya orang tuanya punya pola pikir yang terbuka, kayak misalnya papa kamu tadi, ya nggak apa-apa gitu, selama dia bisa membahagiakan si adik di keluarga kecil ini nanti, ya it's okay. Tapi gimana misalnya dengan pandangan orang tua yang misalnya keras dengan hal tersebut gitu? Mungkin gini, kalau misalnya harga sinamot itu nggak sesuai dari si cowok, yang pasti itu pernikahan pasti bakal jadi. Satu, kedua, apa ya dibilangnya ya, sinamotnya bisa dikasih, ibarat kata dimintain 50 juta atau 100 juta bisa dikasih, tapi dengan adat yang biasa aja gitu, dengan adat yang biasa aja, dengan resepsi yang biasa aja gitu. Biasanya sih gitu, biasanya di kejadian-kejadian yang pernah aku dengar dari cerita orang tua, ya biasanya begitu. Kalau misalnya diminta sinamotnya gede, pestanya pasti, kalau misalnya si cowok nggak terlalu sanggup nih, pasti pestanya biasa aja. Kalau misalnya sinamotnya itu bisa dinegosiasi dengan sesanggupnya si cowok, pasti ya nggak mungkin dong si cowok nggak kasih yang terbaik. Tapi balik lagi, di dalam pestanya itu sebenarnya bisa dipakai memakai uang sinamot. Itu makanya di pertemuan keluarga itu tuh negosiasi semuanya. Jadi nanti pestanya tuh bakalan ngeluarin BSG nih. Kalau misalnya ngasih sinamot 50 juta ke pihak perempuan, nanti ditanya nih, dari pihak perempuannya nih mau ngasih berapa untuk adatnya. Nah, terus kalau misalnya undangan lebih banyak di cowok, berarti kayak kalau si cowok lebih banyak membiayai pesta, tidak sanggup membayarnya, ya udah buat aja perempuan, pesta yang biasa-biasa aja, ada budaya yang biasa-biasa aja, karena balik lagi sinamot itu akan dipakai di pesta pernikahan. Berarti sebenarnya itu tidak menjadi beban untuk kalian para lelaki ya. Jadi kayak karena udah ada negosiasi atau itu ternyata jadi beban. Sebenarnya gimana ya, nggak jadi beban sih kayaknya sih. Ya jatuhnya apa ya, kalau dibilang beban enggak, dibilang nggak beban juga enggak. Jadi 50 lah, 50-50 lah ya. Gimana emang harus begitu? Karena memang itu juga udah budayanya nggak mungkin kita ubah dong. Iya, karena itu udah budaya. Ya, nanti hilang esensi budayanya. Jadi berarti dari pandangan kamu ini tetap dilakuin aja. Cuman kalau misalnya balik lagi ke realita, pada dasarnya kamu kan ngomongnya balik lagi ke realita. Gimana kuatnya si cowok, dan begitupun dari keluarga cewek gimana menegosiasinya. Ngomongin mengenai budaya Batak ini, mungkin kita udah selesai di part ini, tapi mungkin kalau misalnya setelahnya ada podcast mengenai pro transkultural lagi, kamu nggak ini dong, senang dong kalau misalnya diundang lagi ya. Senang. Oke, sebelum kita menutup podcast kita ini, mungkin kamu sebagai seorang narasumber yang anak muda banget nih dari cara ngomongnya dan pola pikirnya, kasih kesan buat teman-teman yang bakal nonton podcast kita, 1-2 kata mungkin, atau berapa kata atau berapa paragraf untuk mengenai budaya Batak. Pesan-pesannya supaya budaya Batak lebih baik itu kayak gimana? Budaya Batak. Pesan-pesannya supaya budaya Batak lebih baik itu kayak gimana? Lebih ke universal aja sih ya. Mana nih kameranya, yang mana nih? Yang ini ya? Ini. Kalau aku sendiri sih ya, pesannya tuh cuma satu kalimat.
ikuti zamanmu tapi jangan tinggalkan budayamu. Dah, itu aja. Zaman boleh maju tapi budaya jangan dilupain. Yoi, benar. Jadi meskipun kamu dimanapun itu, ingat budaya kamu itu apa dan lakuin. Betul. Gitu ya. Thank you banget Kak Mike udah datang ke podcast kita. Dan untuk teman-teman semuanya, makasih banget udah nonton podcast kita di sini ya. Thank you banget untuk pada nonton semuanya. Semoga podcast kita ini bisa lebih bermanfaat buat kalian yang menonton. Jadi kalian juga bisa tahu gimana pandangannya anak muda sekarang mengenai budaya Batak. Ingat tadi kata Kak Mek apa? Berkembangnya zaman boleh, tapi jangan lupain budaya. Betul. Bener nggak? Betul. Jadi meskipun dimanapun kalian berada, anak-anak muda jangan lupa budaya kalian, oke? Thank you semuanya.